Festers, selamat siang dan selamat hari Kamis. Berjumpa lagi dalam IM Daily News. Kali ini IM Daily News akan membawakan berita hot issue, berita properti, hingga update COVID-19 untuk menemani Anda hari ini. Dengan Stella dan Clarice dalam IM Daily News. Tepat tanggal 2 Maret kemarin, COVID-19 sudah setahun ada di Indonesia. Namun, belum ada tanda-tanda pandemi akan segera berakhir, karena kasus baru masih terus bertambah setiap harinya. Dilansir dari republika.co.id, saat ini telah berjalan program vaksinasi yang bisa dijadikan harapan agar pandemi ini cepat berlalu. Per tanggal 1 Maret 2021, laman resmi Satgas COVID-19 yakni covid19.go.id melaporkan bahwa baru sejutaan warga yang sudah divaksinasi dosis kedua dari total 181 jutaan target penduduk. Hal itu berarti baru 0,55% dari target yang telah ditentukan. Tujuan vaksinasi dari perspektif kesehatan masyarakat, yakni untuk mengejar terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 tidak signifikan untuk menyebabkan kegagalan pencapaian herd immunity. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, IPTAGI, WHO, dan UNICEF, hasil menunjukkan sebanyak 64,8% masyarakat setuju terkait vaksinasi dan hanya 7,6% yang jelas menolak vaksin. Sehingga, dapat disimpulkan lebih banyak populasi penduduk yang ingin ikut serta berkontribusi dalam upaya pencapaian herd immunity. Jika sudah yakin vaksin ini aman dan efektif, rakyat bukan hanya bersedia, melainkan juga akan menuntut haknya untuk divaksinasi. Perlu adanya keyakinan dari pemerintah terkait keberhasilan vaksinasi ini, sehingga hak vaksinasi yang harusnya diterima oleh setiap warga negara dapat terpenuhi. Beralih ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari sektor properti nih, dan bisa dibilang ini merupakan kabar baik bagi yang investors. Baru-baru ini, pemerintah memberikan insentif di sektor properti, yakni berupa pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN atas rumah tapak dan rumah susun. Dilansir dari kompas.com, dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah akan menanggung PPN tersebut selama 6 bulan, yaitu sejak Maret hingga Agustus 2021. Dengan catatan, properti yang seluruh PPN-nya ditanggung pemerintah atau DTP adalah rumah tapak dan rumah susun yang harga jualnya paling tinggi 2 miliar rupiah. Tidak hanya itu, selain menanggung PPN 100%, pemerintah juga memberikan insentif untuk rumah dengan harga di atas 2 miliar rupiah hingga maksimal 5 miliar rupiah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memberikan insentif untuk sektor properti yang meliputi real estate dan konstruksi, yakni karena sektor ini dinilai memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi gimana nih? Apa yang investors tertarik untuk menikmati insentif ini? Komen di bawah ya. Nah, untuk berita selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Clarice dalam IM International News. Stella, welcome back everyone to the international segment of Daily News. If you're new here, please continue on to listen, and if you're not new, welcome back to the Daily News. Recently, dozens of students abducted from a school in northwest Nigeria last week have been rescued, the state government announced on Saturday. The government of Niger State said that 38 abductees, including several staff members, were rescued around 4 a.m. He met with the victims, all of whom were present at a press conference Saturday afternoon, except for one who was being treated at a local hospital for exhaustion. The victims had been abducted February 17th by gunmen in military uniforms. One student was shot and killed in the attack. Nigerian school children have increasingly become the targets of armed gunmen who kidnap them in the hopes of securing large ransoms. Another sad news recently happened in Haiti.
A massive prison break in Haiti has resulted in the escape of hundreds of inmates and the deaths of at least 25 people, including the prison's director and a notorious Haitian gang leader named Arnold Joseph. The prison break occurred on Thursday, and as of late Friday, authorities had recaptured about 60 inmates and were still actively searching for more than 200 others, according to Haiti's Secretary of State for Communication. Gang violence in Haiti has mounted in recent years, and Joseph, the gang leader, had been among the country's most wanted fugitives before his arrest in 2019. He had been awaiting trial on charges of murder, rape, and kidnapping. For the COVID news of today, I will be talking about the case in South Korea. South Korea's Disease Control and Prevention Agency has allowed health workers to squeeze extra doses from vials of coronavirus vaccines developed by AstraZeneca and Pfizer. The decision on Saturday came after some health workers who were administering the AstraZeneca shots reported to authorities that they still saw additional doses left in the bottles. KDCA official Chung Kyung-sil said skilled workers may be able to squeeze 1 or 2 extra doses from each vial if they use low-did volume syringes designed to reduce wasted medications and vaccines. However, she said the KDCA isn't allowing health workers from combining vaccines left in different bottles to create more doses. The KDCA had previously authorized 10 injections for each AstraZeneca vial and 6 for each Pfizer vial. That's all the news I have for today. I hope you guys enjoyed it. Please stay safe because Corona is still going on. Thank you so much for listening and stay tuned for next week's episode. Kasus positif COVID-19 bertambah 5.712 orang pada Rabu 3 Maret 2021. Dengan demikian, total kasus positif di Indonesia secara kumulatif mencapai 1.347.026 kasus. Berdasarkan data dari covid19.go.id, dari jumlah tersebut sebanyak 8.948 orang sembuh per hari ini, sehingga secara akumulatif 1.160.863 orang telah dinyatakan sembuh. Sementara itu, kasus aktif atau pasien yang masih dalam perawatan maupun isolasi mandiri sebanyak 149.645 orang. Karena saat ini Indonesia sedang mengupayakan herd immunity dengan vaksinasi, terhitung hingga 3 Maret 2021 sebanyak 214.955 orang sudah melaksanakan vaksinasi pertama, sehingga jumlah akumulatif orang yang sudah divaksinasi tahap pertama sebanyak 1.935.478 orang. Sedangkan sebanyak 45.070 orang telah melakukan vaksinasi tahap kedua per tanggal 3 Maret 2021. Sehingga total orang yang telah divaksinasi tahap kedua sebanyak 1.047.288 orang. Tentunya, jumlah tersebut harus perlu ditingkatkan lagi sehingga penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin bisa diminimalisasi. Pemerintah juga terus mengingatkan agar masyarakat turut membantu menekan kasus positif corona dengan melakukan langkah pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, untuk kalian semua yang sedang mendengar dan menyaksikan ini, diharapkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan physical distancing, dan tetap melakukan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk taat vaksinasi COVID-19 dan dianjurkan untuk tetap stay at home. Stay safe and stay healthy. Sampai jumpa di IM Daily News berikutnya. Salam IM Community, I am smart, I am capable.